Charles Ponzi, seorang imigran dari Italia, berhasil meraup 15 juta US dollar di tahun 1920 dalam waktu hanya 8 bulan saja dengan sebuah skema yang diciptakannya. Sampai saat ini skema ini dikenal dengan nama Ponzi Scheme. Dan percaya atau tidak, Ponzi Scheme banyak banget digunakan oleh investasi bodong saat ini. Bagaimana cara agar kita bisa membedakan atau mengidentifikasi investasi dengan scheme ini? Simak sampai habis. By the way, gue ada pengumuman nih guys. Gue akan giveaway voucher MAP sebesar 100.000 di saat channel ini menyentuh 100 subscriber. Dan sekarang sudah berapa? Sebentar lagi nih guys. Caranya gimana? Nanti akan diumumkan di Instagram kami di catatan-catatan. Silahkan di follow dulu guys, oke? Tapi ini khusus untuk subscriber yang tinggal di Indonesia ya. Kembali lagi di channel Catatan-Cacatan. Belakangan ini, dunia investasi di Indonesia sedang diterpa badai besar guys. Berawal dari kasus Jiwasraya, kemudian berentet ke produk-produk investasi non-bank lainnya. Ribuan nasabah menjadi korban. Ribuan marketing menanggung beban. Lalu apakah produk-produk itu adalah investasi bodong? Percayalah guys, itu bukan investasi bodong. Itu levelnya lebih tinggi lagi. Dan sangat rumit kalau dijelaskan. Lalu yang termasuk investasi bodong itu apa aja? Ini gue akan sebutin tanpa sensor, karena memang sudah diumumkan oleh OJK sendiri. Manusia membantu manusia, GCG Asia, hingga yang terbaru itu ada Mi Miles. Ini adalah segelintir dari sekian banyak investasi bodong di Indonesia. Dan yang anehnya lagi, walaupun sudah bukan hal yang baru lagi, tapi tetap saja guys, ada aja yang tergiur. Maka dari itu, gua buat video ini dengan harapan bisa membuka mata dan logika dan mengurangi korban di kemudian hari. Ada satu kesamaan dalam setiap jenis investasi bodong tersebut. Ya, mereka menggunakan Ponzi Scheme. Jadi mari kita berkenalan dulu dengan yang namanya Ponzi Scheme ini guys. Charles Ponzi terlahir dengan nama Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. Tanggal 3 Maret 1882. Meninggal 18 Januari 1949. Adalah penipu ulung asal Italia. Dia berasal dari Parma, Italia, dari sebuah keluarga bekas bangkrut guys. Dari muda, Ponzi memang sudah suka foya-foya. Tapi ketika keluarganya bangkrut, dia drop out dari universitasnya. Pada saat itu, banyak anak laki-laki Italia yang merantau ke Amerika Serikat. Pulang-pulang jadi orang kaya. Jadi, keluarga Ponzi pun mendorong Ponzi untuk melakukan hal yang sama guys, agar dia bisa mengembalikan kejayaan keluarganya. So, tanggal 15 November 1903, Ponzi merantau. Dia tiba di Boston dengan kapal laut. Di kantongnya saat itu hanya tersisa $2,5. Tapi dia punya $1 juta dalam harapannya dia guys. Dia belajar bahasa Inggris dengan cepat. Sambil bekerja serabutan, dia tidur di lantai sebuah restoran tempat dia bekerja. Tapi kemudian dia dipecat karena kasus pencurian. Gagal di Boston, Ponzi pindah ke Montreal tahun 1907. Di sana, dia bekerja sebagai asisten teller di sebuah bank baru yang bernama Banco Zarossi. Bank ini memang mempekerjakan para imigran asal Italia. Ponzi dianugerahi pribadi yang periang dan juga mempesona. Dan dia juga bisa bahasa Inggris, Prancis, dan Italia. Karena itulah, dia bisa mendapatkan pekerjaan ini. Disitulah Ponzi mengenal sebuah istilah, yaitu robbing Peter to pay Paul. Bank Zarossi memberikan bunga 6% untuk depositonya, which is itu 2 kali lipat dari bunga normal saat itu guys. Akhirnya jumlah DPK atau dana pihak ketiganya pun tumbuh pesat. Walaupun begitu, sebenarnya bank ini dalam masalah finansial yang sangat serius karena pemberian kredit real estate yang buruk. Sehingga
Zarossi harus membayar bunga deposito nasabah dengan menggunakan dana dari pembukaan rekening nasabah baru. Bank itu akhirnya tumbang dan Luigi Zarossi, sang pemilik bank itu, kabur ke Meksiko membawa sejumlah besar uang dari bank itu. Sekali lagi Ponzi jatuh tersungkur. Tanpa uang di saku, Ponzi pun nekat memasukkan cek salah satu mantan nasabah Zarossi. Itu menyebabkan dia ditangkap polisi dan dipenjara selama 3 tahun. Setelah kebebasannya pada tahun 1911, Ponzi kerja ke sana kemari. Tapi nggak ada satupun pekerjaan yang dia kerjakan dengan benar. Dia akhirnya kembali ke Boston, dan di sana dia bertemu dengan Rose Maria Geneco, yang kemudian menjadi istrinya. Setelah menikah dengan Rose, Ponzi bekerja dengan ayah mertuanya yang memiliki perkebunan buah dan juga perusahaan ekspor-impor yang bernama G.R. Paul. Lagi-lagi Ponzi gagal dalam pekerjaannya. Singkat cerita, kegagalan demi kegagalan ini membawa Ponzi mendirikan perusahaan sekuritas miliknya sendiri pada Januari 1920. Disinilah dia menciptakan Ponzi Scheme. Dia menjanjikan hasil 50% dalam 45 hari dan 100% dalam 90 hari. Dengan dalih bahwa dia telah menemukan rahasia investasi yang mutakhir. Bahkan imbal hasilnya bisa mencapai 400% dalam waktu yang singkat. Ya maklumlah, zaman dulu internet belum semaju sekarang. Jadi banyak orang yang percaya saja. Banyak yang menggadaikan rumahnya dan merogoh kocek tabungan pensiunnya untuk invest di Ponzi. Bahkan lebih gila lagi, mereka sama sekali tidak menarik hasil dari investasi mereka ini guys, tapi malah menggulungkannya dan diinvest kembali di Ponzi. Apa yang tidak mereka ketahui adalah sebenarnya perusahaan Ponzi ini sedang menderita kerugian yang sangat besar. Tapi selama masih ada nasabah baru yang menaruh uang mereka, maka semua akan baik-baik saja. Nasabah lama bisa dibayar dengan uang segar itu. Sementara para nasabah menunggu bom waktu ini meledak, Ponzi hidup mewah. Dia membeli sebuah mansion di Lexington, Massachusetts, dan juga tentu saja mobil yang paling mutakhir di zaman itu guys. Dalam seketika perusahaan Ponzi ini terkenal, booming. Seorang penulis finansial asal Boston mencurigai ada yang salah dari investasi Ponzi ini guys. Dia merasa mustahil Ponzi bisa memberikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Lalu dia pun mempublikasikan tulisannya dia. Ponzi menuntutnya. Hasilnya, si penulis ini kalah dalam persidangan dan harus membayar denda sebesar 500.000 US dollar ke Ponzi atas pencemaran nama baik. Karena di dalam tulisannya tidak ada bukti-bukti yang kuat yang bisa mendukung statement si penulis ini. Sementara itu, Joseph Daniel, seorang pengusaha furniture menuntut Ponzi karena tidak membayar furniture yang dipesannya di masa lampau. Tuntutan ini pun tidak membuahkan hasil. Tapi, ini membuat orang-orang mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa Ponzi yang dulunya kere tiba-tiba menjadi milioner? Akibatnya, beberapa investor mulai menarik uang mereka. Jumlahnya banyak. Ponzi membayar mereka dan perputaran uangnya pun berhenti di situ. Akhirnya nasabah-nasabah yang lama tidak bisa dibayar lagi guys. So, nama Ponzi menghiasi halaman depan koran-koran setempat. Keesokan harinya, Ponzi tiba di kantor dan disambut oleh ribuan investor yang meminta uang mereka kembali. 11 Agustus 1920, Ponzi hancur. Semua koran memberitakan sepak terjang Ponzi selama 13 tahun terakhir, termasuk keterlibatannya dalam skandal Zarossi. Ponzi pun dipenjara dengan puluhan tuntutan. Dia kemudian bebas pada tahun 1934 dan dideportase ke Italia. Ketika dia melangkah keluar dari penjara, para reporter menghampirinya. Dan dia mengatakan, "I went looking for trouble and I found it." 7 Oktober. Dia menghabiskan sisa hidupnya dalam kemiskinan. 1941, dia terkena serangan jantung tapi selamat. Namun tubuhnya terus melemah dari saat itu guys. Dan tanggal 18 Januari 1949, Ponzi meninggal dunia.
Supaya tidak menjadi korban investasi bodong, kita harus mengenal istilah high risk high return, di mana sebenarnya imbal hasil dan juga resiko dari sebuah investasi itu sebenarnya sama. Tidak ada investasi yang indah guys, seindah mimpi yang jadi kenyataan. Tidak mungkin kita bisa menjadi kaya dalam waktu singkat guys. YouTuber aja butuh waktu bertahun-tahun untuk sukses. Jika teman-teman mendapatkan penawaran investasi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa mereka menemukan rahasia ini itu yang tidak diketahui banyak orang. Yang kedua, memberikan keuntungan yang jauh lebih tinggi dari bunga normal. Biasanya 20-100%, mungkin lebih. Dan yang ketiga, sudah ada bukti orang yang menerima hasil dari investasinya. Berikutnya yang keempat, tidak terdaftar di OJK atau lembaga keuangan lainnya. Yang kelima, apalagi kalau pemilik perusahaannya berasal dari luar negeri guys. Hati-hati. Dan yang terakhir, tidak ada resiko investasi. So, jika teman-teman mendapatkan tawaran seperti itu, maka segeralah menjauh. Pura-pura ada urusan kek, pura-pura sakit tiba-tiba, atau WhatsApp temen suruh miss call ke HP kita, lalu kita pura-pura angkat dan berbicara seolah-olah ada urusan yang mendadak. Atau suruh orang yang menawarkan itu nonton video ini juga guys. Pokoknya segeralah pergi dan menghindari. Karena sekarang trik-trik mereka dalam menarik nasabah itu sudah canggih guys. Jadi hati-hati guys dalam berinvestasi, oke? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke teman-teman guys agar tidak terjadi korban lagi di kemudian hari. Dan subscribe channel ini guys. Oke? See ya!